Halo guys, kembali lagi di channel Kurohiko. Nah, ternyata sekarang Katarina udah rilis dan kalian bisa dapetin secara gratis. Nah, jadi di tab event ini kalian bisa lihat kalau seandainya ada misi yang totalnya itu ada 7 misi. Dan sesuai keterangannya ini, kalian bisa selesaiin misinya dalam 1 hari aja. Jadi kalau misalnya misi yang pertama selesai, maka yang kedua bakal kebuka. Begitu juga dengan seterusnya. Jadi kalau misalnya kalian rajin, ya bakal selesai dalam 1 hari. Ini misi pertamanya aja kita disuruh dapetin 5 double kill atau dapetin 40 takedown. Ya gampang lah ya, 40 takedown ini dia ngitung kill dan juga ngitung assist. Ya gampang lah. Ini bisa dikerjain di bot juga. Oke, jadi Katarina ini adalah champion assassin yang biasa dimainin di mid lane ya. Ya di baron lane juga bisa sih ya. Rata-rata yang bisa di mid itu juga bisa di baron lane gitu. Dan di video kali ini gue bakal jelasin skillnya dan juga combo dasar untuk Katarina. Nah, untuk kalian yang pengen isi wildcard buat beli champion atau beli skin, kalian bisa top up di Koda Shop karena udah pasti murah, aman dan juga terpercaya. Pertama kita bahas dulu dari skill pasif. Jadi kalau misalnya kita nge-take down champion musuh, maka cooldown dari semua skill bakal berkurang 15 detik. Buat yang gak tahu take down itu apa, take down itu nge-kill ataupun assist itu sama aja, dia tetap bakal ngitung. Nah ini misalnya. Nah terus gue skill 1. Dan kalian bisa lihat, itu cooldownnya semua bakal berkurang sebanyak 15 detik. Dan ulti juga bakal berkurang cuy cooldownnya. Dan yang menariknya adalah untuk skill 1, skill 2, dan skill 3 itu cooldownnya pasti bakal reset cuy. Karena cooldown dasarnya aja nggak nyampe 15 detik gitu loh. Jadi untuk skill 1, 2, 3 itu udah pasti reset kecuali ulti. Itu berkurangnya 15 detik lah gitu. Kemudian pasif yang kedua adalah kalau misalnya Katarina ngambil dagger yang ada di tanah, maka dia bakal ngedamage area. Nah daggernya itu misalnya dari skill 2 cuy. Nih, dia bakal ngejatuhin dagger. Dan kalau misalnya gua ambil, maka dia bakal ngedamage area yang ada di sekitar. Dan itu bakal ngasih magic damage. Nah ini misalnya gue contohin ke sini ya. Nah daggernya di situ gue ambil, maka dia bakal ngedamage area di sekitar dan itu magic damage. Dan damage dari pasif ini dia scaling dari attack damage dan juga ability power. Jadi mau kalian buildnya itu magic damage ataupun attack damage, dia damage-nya bakal tetap sakit cuy. Selanjutnya skill 1. Dia bakal ngelempar dagger ke musuh, entah itu ke champion musuh ataupun ke creep minion segala macamnya. Dan nanti daggernya ini bakal jatuh di tanah, di belakang target kita. Nah di sana. Jadi dia bakal jatuh pasti di belakang ya. Kalau gue dari sini dia bakal jatuh ke belakang sana. Nah, dan daggernya ini bisa mantul ke 3 target terdekat. Kayak gini nih misalnya. Nah, dan di akhir nanti dia bakal tetap jatuh di belakang target yang pertama. Misalnya target yang pertama gue yang ini nih, maka dia bakal jatuh di belakang target yang pertama tadi. Kalau target pertama gue yang ini, maka dia bakal jatuh di belakang sana tuh. Kalau target gue yang ini ya jatuhnya di belakang target yang ini. Kayak gitu. Dan maksimal itu mantulnya 3 kali. Dan damage-nya itu magic damage. Tapi scalingnya itu cuma dari ability power doang. Nggak ngaruh dari physical damage ataupun attack damage. Dan kalau misalnya pisau ini gua ambil, maka pasifnya bakal aktif, yaitu ngedamage area sekitar yang ngasih magic damage. Kita coba lagi ya. Nah tuh dia bakal ngedamage area sekitar. Dan ini nggak ada item sama sekali ya gue nih. Tuh. Selanjutnya skill 2. Skill 2 ini dia bakal ngelempar dagger ke atas. Dan kita bakal dapat tambahan movement speed sebesar 60%. Dan pisaunya ini nanti bakal jatuh di tanah yang bisa kita ambil buat ngaktifin pasifnya. Kita coba lagi ya. Nah, kalau gua ambil, dia bakal ngedamage area sekitar. Yang tadi juga udah kasih lihat ya. Selanjutnya skill 3. Skill 3 ini dia bakal bisa ngedash kemana aja. Bisa ke champion musuh, ke champion temen, ke creep, ke bom, ke tumbuhan, ke epic monster, ke mana aja lah pokoknya. Ke buah juga bisa. Dan bahkan juga bisa diarahin ke pisau kita yang ada di tanah cuy, kayak gini nih. Tuh, dia bakal ngedash ke sana. Dan kemudian kalau misalnya skill dash ini gua arahin ke pisau, ini cooldownnya bakal langsung reset cuy. Nah, nggak reset sih, tapi cooldownnya jadi 0,2 detik. Dan di sini gua nggak punya ability haste ya. Ability haste gue cuman 5% doang. Sebenarnya reset cooldown ini nggak harus skill 3 diarahin ke skill 2 sih. Tapi yang penting itu adalah dia harus ngambil pisau yang ada di tanah. Misalnya gini, pisau ada di tanah kan. Gua cooldown skill 3 ke sini. Kalau pisaunya gua ambil, maka cooldown skill 3 itu bakal ke reset. Pokoknya kalau dia ngambil pisau, maka skill 3 cooldownnya bakal ke reset gitu. Tapi ini kan gua level 15 ya, jadi cooldownnya cuma 0,2 detik. Tapi kalau misalnya masih di level 2, itu cooldown ngedashnya masih kayak 3 detikan lah. Pokoknya dia bakal ngurangin cooldown dari skill 3. Cuman di penjelasan skillnya itu dia nggak bilang angka tepatnya itu berapa gitu pengurangan cooldownnya. Skill 3 ini benar-benar menarik sih. Dan skill 3 inilah yang bikin Katarina itu lincah banget cuy. Dia kayak asal pindah gitu, atau kayak gini nih. Tuh, skill 3-nya reset lagi. Ini enak banget sih cuy. Dan terakhir yaitu skill 4. Dia bakal muter dan bakal ngedamage 3 champion musuh yang ada di sekitar.
Dan skill ulti ini hanya bisa ngedamage champion musuh ya. Ya kayak gini nggak bakal bisa nih tuh. Kayak creep itu nggak bakal bisa. Di sini misalnya ada 4 champion musuh, kalau misalnya gue pakai ulti, dia cuman bakal ngedamage 3 champion musuh yang paling deket, cuy. Nah, ini misalnya ya. Tuh. Efek monster juga nggak bisa. Jadi benar-benar hanya bisa digunakan ke champion musuh. Dan yang menariknya adalah kalau di PC kalian nggak bisa gerak sambil pakai ulti, cuy. Nah, di mobile kita bisa nih kayak gini nih. Tuh. Ya walaupun agak pelan ya. Tapi kalian nggak bisa nih kalau misalnya ulti terus pakai flash, itu nggak bisa, cuy. Ulti pakai skill 3 itu juga nggak bisa. Dan pakai portal belt pun itu juga nggak bisa. Tapi kalau harus hati-hati, cuy. Kalau misalnya lagi pakai ulti, itu jangan pencet basic attack. Soalnya dia bakal nge-cancel ulti, cuy. Kayak gini nih. Tuh. Nah, jadi jangan pakai basic attack ya. Kalau gerak nggak apa-apa, tapi basic attack jangan. Skill lain juga jangan ya. Misalnya skill 1 tuh juga jangan. Pokoknya cuma bisa gerak doang, basic attack jangan. Dan nggak cuma itu aja, skill ulti ini kalau misalnya kena champion musuh, dia bakal ngasih efek yang namanya Grievous Wound, yaitu efek yang bakal ngurangin heal, lifesteal, dan juga regen sebesar 50%. Nah, kalau misalnya lihat ya, ini kalau misalnya kena champion musuh, tuh di atas kepala musuh ada kayak logo tambah gitu ya. Nah, itu adalah efek dari Grievous Wound yang ngurangin efek heal, regen, dan juga lifesteal. Jadi baratnya kayak ini nih, sama kayak ignite nih efeknya. Jadi ini bakal ngebantu banget sih buat ngelawan champion-champion musuh yang punya lifesteal atau regen yang gede gitu. Oke, sekarang kita bahas combo dasar untuk Katarina. Yang pertama yaitu reset auto attack, atau sederhananya mempercepat basic attack dan memaksimalkan damage. Ini basic attack yang biasa kayak gini ya. Tuh, kan lumayan lemot ya. Caranya itu gini, basic attack, skill 3, dan basic attack. Dan kalau cepat hasilnya gini nih. Nah, itu lebih cepat tuh. Jadi dalam waktu singkat kita bakal bisa ngasih damage yang maksimal gitu loh. Dan selanjutnya combo dasar yang bakal sering banget kepake. Jadi ini kayak combo penopang combo-combo yang lain lah gitu. Yaitu skill 3, skill 2, basic attack, dan disitu pasifnya nyala. Soalnya ada pisaunya kan. Dan kalau cepat hasilnya gini nih. Nah gitu cuy. Skill 3, skill 2, basic attack. Nah kayak gitu. Jadi ini benar-benar combo dasar ya. Karena nantinya bakal bisa dilanjutin dengan combo-combo yang lain. Misalnya aja kayak gini nih. Skill 3, skill 2, basic attack bisa pakai skill 1, dan skill 3, basic attack. Kayak gitu. Ulang lagi ini kalau misalnya cepat ya. Nah itu dia. Digabungin dengan ulti juga bisa kayak gini nih. Skill 3, skill 2, ulti. Nah itu dia cuy. Ini kalau misalnya ngehajar musuh yang lagi rame, ini enak banget sih cuy itu. Wah gila. Tapi sekali lagi gue ingetin ya, kalau misalnya pakai ulti jangan pencet basic attack supaya skill ulti ini nggak ke cancel. Mau ditambahin pakai skill 1 juga bisa. Caranya skill 3, skill 2, skill 1, dan ulti. Dan nanti bisa dilanjutin pakai skill 3. Tapi sebenarnya inti dari dasar combo ini adalah skill 3, skill 2 cuy. Nah yang ini nih. Soalnya kalau yang lain itu benar-benar tergantung dari kondisi. Misalnya aja combo yang kayak gini tadi nih. Yang kayak gini tadi nih. Nah, di situ kan gue udah pakai skill 1 ya. Ini nggak harus langsung pakai skill 1 cuy. Bisa aja nanti gue pakai di akhir gitu. Kayak gini nih misalnya nih. Tuh. Gue simpan dulu skill 1 karena bisa aja musuhnya kabur kan. Jadi gue bisa pakai skill 1 dan bisa gue kejar kayak gitu loh. Ini gue bikin cooldownnya normal misalnya kayak gini nih. Nah, kita anggap musuhnya kabur gitu ya. Nah, kita bisa pakai skill 1 dan skill 3 gitu loh cuy. Jadi intinya itu ada di combo dasar yang pertama tadi. Nah, selanjutnya ada alternatif combo dasar yang lainnya cuy. Kalau tadi kan kita ngedeketin musuh pakai skill 3 ya. Nah, bisa juga pakai skill 1. Skill 1 dulu, lanjut pakai skill 3 kayak gini nih. Nah, di situ juga ada pasifnya ya. Cuma di sini kelemahannya adalah kalau misalnya kita pakai skill 1 agak kejauhan gini, terus kita pakai skill 3. Nah, itu kita nggak langsung nyentuh daggernya gitu. Jadi harus kayak dikejar dikit dulu lah. Tapi kalau misalnya agak deket gini, ini bisa langsung skill 3 aja cuy kayak gini. Tuh. Dan bisa juga dilanjutin dengan combo yang lain. Misalnya ditambah skill 2 dan skill 3. Skill 1 dulu, skill 3, skill 2, skill 3, dan basic attack lagi. Pokoknya diantara combo itu usahain pakai basic attack lah ya. Dan kalau cepat hasilnya kayak gini nih. Nah kayak gitu. Atau bisa juga dipakai buat main kabur-kaburan. Misalnya kayak gini nih.
Nah gue kabur dulu misalnya, terus gue balik lagi. Kayak gitu cuy. Soalnya dia kan lumayan lembek ya, jadi bisa kabur-kaburan lah gitu. Jadi caranya gini ya, gue skill 1 dulu, gue bisa ngedash ke sana. Nanti gue tinggalin pisau di sini, gue bisa sambil ngehit ataupun kabur. Nanti gue bisa balik lagi nih, kayak gitu coy. Jadi combo itu benar-benar dinamis ya, jadi tergantung dari kalian. Yang penting dasar itu kalian paham. Intinya kalau misalkan udah inget atau kebiasa dengan combo yang dasar, itu bakal mempermudah combo-combo yang lain. Karena kalau misalnya combo yang panjang itu sebenarnya ya tergantung dari kondisi. Karena musuh nggak mungkin diem aja kan, musuhnya pasti bakal kabur. Atau malah kita yang harus kabur karena mungkin kita udah tipis gitu. Oke, kayaknya itu aja untuk penjelasan skill dan juga combo dasar Katarina. Dan untuk gameplaynya kalian tungguin aja, soalnya gue mau ngejar eventnya dulu cuy. Oke, sekian dulu video dari gue dan sampai jumpa di video berikut.